Permisi Bu. Iya. Oh iya, iya. Silakan duduk, Mas. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Aduh. Gimana duduknya? Ada nyaman? Udah Bu. Nyamanin dulu, Cukup. nyamanin dulunya. Ya. Mana pemandangannya? Enak nih, di outdoor nih. Ya, alhamdulillah Bu, enak Bu, enak. Iya. Lebih rileks gitu Bu. Ya gitu. Gimana kabarnya, Mas? Oh alhamdulillah Bu, alhamdulillah baik. 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 Ya, ini kan udah sore ya, Mas ya. Pulang Iya. sekolah kan? Oh iya Bu, sudah. Iya, tadi terakhir pelajaran apa? Alhamdulillah pelajaran geografi Bu. Ya. Terus habis itu saya pergi ke perpustakaan, baca referensi buku-buku geografi aja sih seperti Oh, itu. ada tugas ya? Oh iya Bu, banyak sekali Bu. Aduh. Pandemi gini banyak tugas ya? Iya Bu, ya juga ada tugas online maupun tugas offline. Ya maksudnya kan kalau cari sumber tugas itu kan nggak melulu selalu online Bu, kan juga offline kan bisa juga. Iya. Dari apapun bisa ya? Iya Bu, iya Bu. Materi gitu. Ya sebelumnya nih belum kenalan nih, Oh, siapa iya, Bu, ini iya, Bu. Masnya ini namanya? Nama saya Bagus Armadi gitu Bu. Iya. Saya dari 11 PS2. Ya apa ya Bu ya? Ya seperti yang tadi saya bilang, saya suka geografi lah Bu, seperti itu. Oh iya. Sebelumnya ini datang ke sini ada keperluan apa? Oh iya Bu, baik. Saya di sini ada keperluan dari ini sebelumnya saya cerita dulu ya Bu ya. Iya. Iya Bu, baik. Saya kan tanya ke teman-teman, ke kak kelas, gimana sih cara menghadapi atau nyelesain masalah. Nah terus mereka tuh bilang, mengarahkan itu ke konseling, katanya bisa menyelesaikan masalah, tapi saya disuruh ke BK. Nah saya sendiri juga belum pernah dengar itu konseling dan BK itu seperti apa atau gimana. Ini pertama kali sih buat saya. Oh ya. Jadi Masnya ini taunya itu dari teman-teman Oh, iya, datang Bu. ke sini buat Iya. menyelesaikan masalah. Iya. Iya. Menurut saya sih dari apa yang Mas bicarakan tadi tuh ya ada benarnya. Di sini memang bisa memfasilitasi untuk Masnya menyelesaikan permasalahannya Mas gitu. Jadi sebelumnya apa Mas udah tahu apa itu artinya konseling? Sebelumnya belum pernah tahu sih. Belum ya? Oh iya. Ya, saya jelaskan sedikit ya, Oh, iya, apa Bu. itu konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau ibu pada Iya. Masnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya ini hanya sebagai fasilitator atau yang membantu Mas untuk menyelesaikan permasalahan Mas. Jadi tetap ya keputusannya itu Mas yang ambil gitu, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Ya Bu, baik. Ada yang ditanyakan? Apa itu ya? Kata teman-teman sih kalau konseling itu katanya lama gitu. Katanya nggak bisa cepat gitu. Ya aku cuma pengen tanya itu aja Bu. Itu disesuaikan ya, kan kita nanti membuat kontrak kan. Oh, iya, berapa iya. lama waktunya, terus pasti juga ada beberapa sesi, jadi masih dibagi-bagi gitu Mas, nggak langsung sehari itu selesai. Pasti kan kita juga melakukan evaluasi dan lihat gitu Mas. Kalau dia tanyakan Udah sih Bu, itu aja. udah Mas udah paham. Di sini kita langsung aja ya buat kontraknya itu tadi. Iya, baik. Jadi menurut Ibu kita buat kontraknya ini durasi waktunya mungkin 30 menit ya. Jadi iya, harinya Bu. itu menyesuaikan gitu. Masnya bisa hari apa atau Ibu juga hari apa, jadi kita bisa ketemu lagi gitu. Oh jadi ini tuh harinya itu terserah saya saja. Ya. Tapi juga sekalian mengikuti ibunya juga. Ya, jadi nanti nggak ada yang saling terganggu gitu. Oh iya Bu, baik. Ya. Iya. Jadi ini juga Ibu mau menjelaskan ya. Oh iya Bu. Kalau di konseling itu juga ada asasnya Mas. Jadi ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu? Kok saya baru pertama kali dengar ini. Asas itu adalah contohnya kayak asas kerahasiaan, yaitu menjaga rahasia dari ceritanya Mas itu hanya kita aja yang tahu. Terkecuali kalau Mas mau saya ceritakan ke yang lain untuk membantu juga gitu Mas. Iya, Dan kalau kesukarelaan tuh Masnya itu secara sukarela datang tanpa paksaan dari orang lain untuk bercerita atau datang ke sini gitu Mas. Kalau asas keterbukaan
yaitu masnya bebas bercerita apapun yang sebenarnya ceritanya itu ceritakan aja mas ke ibu, jadi biar ibu tuh bisa tahu bagaimana ceritanya. Jadi Baik. nah, udah jelas Ya ibu, alhamdulillah udah jelas semua, mudah dipahami gitu. ya, jadi udah paham semua, bisa sekarang mas ceritakan bagaimana ini masalahnya. Oh ya bu, baik. Saya itu di rumah itu punya masalah ya bu ya, dengan orang tua. Nah, Orang tua saya itu sering marah-marah gitu loh bu. Makanya apa ya, memberikan saya tekanan gitu loh bu, di rumah gitu loh. tekanannya seperti apa mas? Itu tekanannya seperti gini loh bu, maksudnya ini kan orang tua kan marah-marah kan. Ya, Nah, apa pas waktu saya mau melerai mereka gitu loh bu, mereka tuh malah marah balik ke saya. Terus saya itu juga diberikan ancaman gitu bu, ancaman berupa teriakan dan juga tindakan yang apa ya bu ya, kalau seperti itu loh bu, kalau mau mukul gitu loh bu, gerakan yang udah mau mukul gitu aja sih bu, seperti itu. sebelumnya bisa lebih dijelasin lagi itu apa sih yang mas rasakan ketika mau dipukul, mungkin apa Oh ya yang bu, mau- baik. Pas ketika saya rasakan itu, ya saya takut, terus saya gak bisa berkata-kata lagi, saya cuma diam, saya nunggu sampai suara, maksudnya udah gak ada suara lagi, baru saya berani untuk buka mata. Dan apa ya bu ya, seperti yang pernah orang tua saya katakan itu, kalau misalnya punya masalah itu diselesaikan dengan baik, dibicarakan dulu. Nah, ketika saya mau apa ya bu ya, mau membalikkan itu tadi, mau mempraktikkan itu tadi, saya itu malah mendapatkan ancaman gitu loh bu, ancaman berupa ya itu dimarahin, terus habis itu disertai dengan tindakan mau dipukul gitu bu. Jadi kan saya mau mengutarakan apa yang saya inginkan itu jadi tak berani gitu loh bu, seperti itu bu. Kalau boleh tahu tuh sejak kapan ya mas? Oh itu sejak SMP bu. Jadi SMP ya? Iya bu. Lalu apa ya bu namanya, yang membuat saya apa ya bu ya, membuat saya takut itu ketika apa ya bu ya, di suatu dimanapun tempatnya itu saya selalu apa ya bu ya, kayak kalau udah terdengar suara keras, terus ada seperti kelebatan tertentu itu sudah apa ya, sudah mau mau apa ya, sudah memancing rasa takut saya gitu loh bu. Iya. Jadi itu tidak terjadi di rumah aja, Iya, atau iya, Bu, ketika iya, orang Bu. tuanya tuh tengkar aja, terus di luaran gitu kak, mungkin kak guru marahin masnya ini gitu, Iya bu, iya. muncul gejalanya. Iya bu, iya. Hmm. Meskipun ya kalau menurut saya sendiri bu, kalau meskipun itu gak ditunjukkan untuk saya, atau Ya. meskipun itu kesannya, intinya itu kesannya nggak ditunjukkan untuk saya merasa kayak gitu bu, maksudnya merasa saya yang mau diintimidasi gitu loh bu. Meskipun ya bukan untuk saya sendiri cuma langsung refleks merasakan gitu loh bu. Ya mungkin dari ceritanya mas tadi, siapa sih yang sebenarnya mas takutin itu dari orang tua? Kalau yang saya takutin itu dari ayah saya bu. Ayah saya itu selalu apa itu ya, keras gitu loh bu, selalu lebih menggunakan apa ya, emosi gitu, sering marah, sering mukul siapapun yang maksudnya kalau udah di rumah ibu, ini konteksnya kalau udah di rumah, apapun masalahnya, kalau ayah saya nggak suka langsung disertai ancaman, teriakan, terus langsung di apa itu, kayak mau dipukul gitu loh bu. Jadi kan membuat saya itu sendiri jadi takut gitu loh bu. Takut untuk mau bicara. Iya itu seperti itu bu. Jadi masnya sebenarnya tuh apakah udah pernah mencoba bicara pada ayahnya jangan begitu atau Ya bu, gimana? baik. Itu dulu tuh pernah bu, tapi cuma mau. Tapi pas ketika saya mau bicara tuh, apa ya, dada saya tuh sesak, terus jantung saya tuh berdebar kencang, terus pas mau saya ucapkan atau saya mau omongkan itu, semuanya tuh kayak tertahan gitu loh bu, nggak bisa keluar sama sekali gitu bu. Jadi masnya tuh udah mau melakukan. Iya bu, iya. Karena muncul gejala itu jadi nggak jadi. Iya bu, ya seperti Oh, itu. iya. Jadi Bu ya main pahamnya dengan ceritanya Mas tadi. Iya bu, baik. Sini kan Mas sebenarnya maunya tuh bagaimana?
kalau saya sih maunya tuh ya saya itu pengen sekali gitu Bu, membuat saya tuh berani gitu Bu. Saya pengen ngomong gitu Bu, tapi dikarenakan saya cuma sharing ke teman-teman itu kayak kurang gitu loh Bu, maksudnya kayak kurang memberikan saya motivasi, tapi bahkan ada yang menganggap yang saya rasakan Meremehkan itu gitu. lelucon gitu loh Bu. Oh. Maksudnya kamu tuh kan laki, kenapa kamu gak mau ngelawan gitu loh. Ya itu kan menurut persepsi mereka Bu. Kalau ini kan setiap orang kan beda-beda gitu untuk menyikapi masalah yang seperti itu. Gitu sih Bu. Ya, baik. Ini Ibu mau menyimpulkannya Oh iya, tentang baik. permasalahannya Mas. Mas itu tidak berani mengungkapkan apa yang Mas rasakan terkait pertengkaran orang tuanya Mas. Sebenarnya kan itu bisa dibicarakan baik-baik, tapi karena ya mungkin emosinya dari orang tuanya Mas itu, jadi Mas tuh mau membicarakannya tapi malah diberikan seperti respon yang tidak baik gitu ya. Oh iya Bu, iya seperti itu. Jadi Ibu bisa memberikan konseling kepada Mas. Apakah Mas mau melakukan konseling ini? Ya kalau misalnya itu bisa membantu menyelesaikan masalah saya mau Bu. Nah, baik. Karena Mas mau, mungkin di sini saya memilihkan teknik assertive training Mas. Oh iya, sebelumnya saya boleh tanya Bu. Ya, Itu apa? apa ya Bu, assertive training ini? Nah, assertive training ini salah satu dari teknik ya kan di konseling, yaitu Oh iya Bu, teknik behavior itu adalah pengubahan tingkah laku. Jadi di assertive training ini Masnya itu bisa mengungkapkan apa yang Mas pikirkan atau rasakan untuk bisa tersampaikan gitu ke orang yang Mas ingin sampaikan. Oh iya baik. Apakah Mas masih mau melakukan latihannya? Ya saya coba dulu Bu, saya mau dan saya pengen selesaiin masalah ini Bu. Di sini kan Masnya itu takut sama ayahnya ya? Iya Bu, iya. Ya, jadi sekarang Mas bisa bayangkan, Mas masih tetap jadi dirinya Mas, dan Mas bisa bayangkan ibu ini sebagai ayahnya Mas. Jadi Oh, iya. Mas contohkan bagaimana sih sebenarnya Mas tuh ingin bicara kepada ayahnya Mas. Baik ya. Ayah saya ini ingin gitu loh, ingin jadi seperti ayah, ingin jadi seperti ayah sebagai panutan, sebagai bahan pembelajaran, sebagai contoh. Bagaimana dulu ayah pernah bilang bahwa kalau masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik, pasti bisa terselesaikan. Tapi kenapa waktu itu ayah memberikan saya hukuman, memberikan saya intimidasi, bahkan ada niatan untuk memukul saya sebagai seorang anak, sebelum saya selesai melakukan apa yang ingin ayah yang dulu pernah ayah bicarakan kepada saya gitu. Kan ayah ini emosi gitu loh Nak. Jadi ayah tuh tidak tahu kalau misalnya kamu tuh sebenarnya ingin melerai, tapi karena mungkin ayah terbawa emosi, jadi ayah tuh ingin memukul kamu, tapi sebenarnya tidak Nak. Tapi kan ya nggak perlu kayak gitu sih ya, maksudnya udah biasa aja gitu loh, maksudnya emosi boleh. Dulu kan ayah pernah bilang meskipun hati, maksudnya kepala itu panas tapi hati harus dingin. Nah terus pas waktunya ayah tak gitu kan, maksudnya ingin tak lerai, ayah malah bertindak seperti itu membuatku semakin tak nyaman gitu loh, jadi semakin drop ya seperti itu. Nah, jadi sekarang ayah mau tanya, kamu maunya yang gimana? Aku maunya ayah itu yang seperti itu, yang seperti ayah katakan. Aku pengen ayah itu konsisten seperti apa yang ayah katakan. Kepala boleh panas, hati harus dingin. Aku pengen ayah yang seperti itu. Aku pengen ayah yang nggak perlu marah-marah. Aku pengen ayah yang bisa berdiskusi, nggak perlu bawa hukuman fisik, pukulan, teriakan, nggak perlu buat kayak gitu. Kasihan itu mama. Oke, maafin ayah ya karena ayah pernah kasar ke kamu, walaupun sebenarnya ayah tuh juga tidak ada keinginan seperti itu. Nah, Mas, udah tahu kan sekarang apa yang mau dibicarakan ke orang tuanya Mas? Iya Bu, baik. Ya itu mungkin bisa dilakukan ya, mungkin
kejadian atau situasi seperti itu Mas bisa lakukan, terapkan gitu. Nanti kalau memang sudah Mas lakukan, nanti kita melakukan sesi lagi apakah Mas sudah bisa melakukannya atau iya, masih Bu. perlu perubahan lagi bagaimana cara melakukannya gitu Mas. Ya Bu, baik Bu. Nah, sebelumnya bagaimana rasanya setelah tahu bagaimana caranya ini mengungkapkannya dari sisi konseling ini, perasaan Mas gimana? Ya alhamdulillah sih Bu, agak sedikit reda, Ya. maksudnya sedikit melepaskan bagaimana saya takut. Jadi saya bisa mengutarakan apa yang pengen saya utarakan kepada ayah saya, membuat saya jadi apa ya Bu ya, apa yang tertahan selama ini jadi terucap Lebih lega ya, Mas, ya ya? Bu ya, seperti itu. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya Mas sesi konseling kita. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjutkan lagi. Oh ya Bu, baik. Ya Bu, baik. Terima kasih ya Bu, sebelumnya sudah dibantu dalam konseling hari ini. Dan terima kasih atas waktunya. Oh, maaf ya Bu, kalau misal saya ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau ada masalah lagi bisa datang lagi ke sini. Oh iya Bu, baik. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.